Selamat datang, Mas Maulana. Eh, jadi kira-kira penjelasannya kayak gitu. Memang, Baru em, berdua kita, Bu. iya enggak apa-apa kan recordingnya tetap jalan. Bentar, saya ganti nama dulu, Bu. Gak enak tulisan nama saya, Bu. Enggak enak di-mention terus ya. Iya. Iya, apalagi ya. Seru banget Mumpung tuh. belum ada yang masuk, Bu, ya. Kenapa Pak Mas? Tanya. Ini, Bu. Kan tadi kan ini membahas masalah kebijakan politik internasional, Bu, ya. Dulu saya lupa semester berapa pernah bahas dengan Bu Reni Oh juga. iya. Masalah ini loh, Bu, nikel. Oh nikel, iya. Ya kan? Heeh. Itu kan sampai sekarang Smelter apa ya? itu ya. Pingin apa, Bu? Smelter. Nikel sama Nah, itu kan pembangunan smelter nikel. makanya itu gimana, Bu? Apakah ada kebijakan politik yang timbul dari situ Ada lah. atau gimana? Kalau memang ada kebijakan politik internasional timbul dari situ, itu alasannya untuk apa? Itu kan sampai sekarang saya juga nggak apa ya, saya nggak belum 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 paham beneran, Bu. Ya, Itu. ada misalnya gini kan, negara kalau kerjasama sama negara lain selalu punya motivasi kan, ya kan? Ya Ya, enggak? Selalu J. ada keinginan gitu kan. Enggak mungkin, selalu adalah sesuatu yang diinginkan, ya kan? Itu yang disebut dengan kepentingan nasional. Jadi motivasi negara melakukan sesuatu itu pasti punya tujuan. Itu disebut dengan kepentingan nasional. Soal nikel ini berarti kita ngomongin soal Cina ya. Kalau yang emas kita ngomongin yang Amerika Serikat. Karena metodenya kurang lebih sama lah. Karena Indonesia kaya dan Indonesia tidak tahu kalau kita itu sangat kaya. Tahu nggak sih bahwa negara-negara maju seperti Cina sama Amerika Serikat itu punya satelit. Satelitnya itu bisa mengintai sampai berapa puluh kilometer cadangan apa yang ada di suatu tempat dan belum dieksplorasi. Ya, itu yang terjadi. Dan kadang kita itu memang belum punya teknologi sampai ke sana. Teknologi apa sih luar angkasa yang bisa mengintai sampai ke sana. Nah, bayangkan kalau sampean kerjasama sama saya kerjasama sama sampean nih Mas ya. Saya tahu sampean ini punya sesuatu yang sangat berharga, tapi sampean nggak tahu. Maka saya akan mencoba untuk melipat gandakan keuntungan saya dengan tidak memberitahu sampean informasi penting tentang apa yang sampean punya. Ya enggak? Kita kerjasama nih, Ya. saya punya mobilnya J. sampean. Sampean baru beli mobil dan tidak tahu kalau di mobil itu ternyata ada emas dari bajak laut mana gitu. Dan saya tahu itu ada emas dari bajak lautnya. Siapa itu? Jack Sparrow misalnya ya, atau siapa? Sudah nggak main, Bu. Luffy One Piece. Ngerti kan Luffy One Piece? Misalnya Ngerti. saya Aman, Bu. punya kapalnya Luffy dan sama enggak tahu kalau di kapalnya Luffy itu ada emas yang sangat melimpah. Tapi saya tahu. Karena sampean nggak tahu, saya pasti ngomong kayak, Mas Maulana mau nggak jual kapalnya ke aku? Kok mau beli sih? Ada apa? Kapalnya udah reot, udah tua, lagi-lagi saya benerin gitu. Kan, misal, nggak apa-apa lah, saya beli aja. Sampean mau berapa? Cadangan emas itu nilainya 5 miliar. Sampean cuma menilai apa yang tampak di kapal itu. Sampean ngomong cuma 300 jutaan karena kapal itu rusak. Saya ngomong kayak, masa 300 juta sih nggak bisa turun? Ya itu kan kapal udah reot, nggak bisa belayar, nggak ngapa-ngapain gitu kan. Rugi dong kalau saya beli 300 juta. Akhirnya sama nurunin 150 juta. Oke, deal 150 juta. Tapi aku punya syarat nih. Jadi kayak diikat sama syarat-syarat. Saya pengen sampean juga memperbaiki, ini tak beli, sampean pengen sampean memperbaiki, kan enak kan, sampean punya pekerjaan, saya bayar, masih saya bayar nih kan, gitu kan. Sampai yang melakukan kerjanya, kalau udah selesai gitu, baru tak beli, baru tak ambil kapalnya semuanya. Nah, sampean kan nggak ngerti kalau nilai kapalnya itu 5 miliar, karena apa sampean juga nggak tahu, ternyata cuma saya yang tahu. Begitu kemudian udah selesai, kapalnya diperbaiki, pekerjaan udah selesai,
kapalnya ini saya bawa ke negara saya bongkar, saya preteli, saya jual-jual, ternyata harganya malah lebih dari 10 miliar. Sekarang, sampean cuma bisa menyesal dong. Nah, itu yang terjadi. Kita nggak tahu cadangan nikel kita berapa. Kita langsung saja, kita diberitahu dengan sangat meyakinkan bahwa cadangan nikel Indonesia misalnya 1 kubik gitu kan. Kamu punyanya 1 kubik nih. Jadi ayo kita kerjasama, kita eksplor 1 kubik ini. Tapi saya nggak ngomong kalau masih ada 1000 kubik lagi. Jadi kalau udah 1 kubik selesai, ini semuanya milik saya. Gitu. Nah ini kan merugikan. Mungkin saya potong Bu ya. Ya. Saya potong. Saya juga waktu itu pernah baca Bu masalah apa nikel ini. Nikel Bu ya. Nikel apa nikel sih? Nikel. Gitu ya. Nah itu kan kita sudah tahu cadangan nikel itu berapa di Indonesia ini. Akhirnya ada sempat ini mungkin saya baca itu muncul larangan untuk ekspor nikel. Iya, ekspor bahan mentah langsung nikel. Iya, ekspor bahan mentah langsung. Nah itu kan pasti ada alasan selain karena kita kaya, selain nikel itu apa cadangan kita banyak, itu kan ada alasan lain di situ. Kan pastinya nanti juga muncul kebijakan luar negeri yang lain selain larangan ekspor. Nah, yang saya tanyakan itu memang benar terjadi apa gimana Bu masalah larangan ya, ekspor itu mungkin panjenengan punya pandangan. Itu soal undang-undang minerba, undang-undang minerba, mineral dan batu bara. Pemerintah pusat itu menyadari bahwa kita itu selalu menjual barang mentah dan kemudian mengimpor hasil dari barang mentah itu. Nikel itu adalah salah satu komponen yang unsur penting yang juga diperlukan untuk membuat baterai. Tapi kita nggak punya teknologi untuk membuat baterai. Nikel dan litium. Ada banyak persoalan soal nikel itu. Tapi kalau kita ngomong soal UU Minerba, tadinya itu UU Minerba itu melarang ekspor mentah mineral yang dari Indonesia. Karena namanya mentah, nilai tambahnya itu sangat rendah. Karena nilai tambahnya sangat rendah, itu nggak sebanding dengan impor dari bahan jadi yang bahan mentahnya itu dari Indonesia. Ini kan persoalan. Jadi kita akhirnya cuma dijadikan pasar. Sehingga kemudian muncul yang namanya minerba larangan itu. Cuman kemudian banyak negara-negara besar protes. Akhirnya minerbanya dievaluasi. Dibilangin kalau tadinya itu ekspor diizinkan, tapi maksimal 20%. Sekarang itu dibalik yang kata minimal itu jadi maksimal. Ekspor itu diizinkan maksimal 20%. Sekarang ekspor itu diizinkan sekecil-kecilnya 20%. Berarti kan boleh ekspor lebih banyak kan? Ya enggak sih? Coba bayangkan. Anda boleh ekspor bahan mentah maksimal 20%. Berarti nggak boleh kan 21% sama ekspor? Ya. Ya. Kemudian ada banyak protes dari duta besar negara yang dikenai oleh kebijakan ini. Mereka protes, akhirnya UU Minerbanya direvisi. Boleh ekspor sekurang-kurangnya 20%. Berarti malah 21% ke atas malah boleh ekspor, Bu, ya? Iyalah. Lah ini juga berlaku sebagai batu bara juga mineral gitu. Karena kemarin itu kan PLN kan misalnya PLN ini kan lagi defisit batu bara ini cuma cukup untuk operasi 3 bulan. Kalau dia nggak dapat dalam bulan kedua itu listrik bisa terganggu seluruh Indonesia. Makanya Indonesia kemudian mengeluarkan kebijakan domestic market obligation. Nggak boleh ekspor sampai kebutuhan dalam negeri PLN itu terpenuhi. Protes semua negara-negara, akhirnya DMO-nya ditarik. DMO itu apa? Sampai nggak boleh ekspor kalau teman-teman di sini kekurangan pasokan batu bara. Itu namanya domestic market obligation.
Oh, domestic market. Sampean baru Oke. boleh ekspor kalau teman-teman ini sudah tercukupi makan batu bara. Mati, Bu. Misalnya teman-teman di sini Berarti- punya industri, semuanya makan batu bara. Kalau teman-teman ini kekurangan, ya teman-teman ini tidak bisa jalan industrinya, seluruh Indonesia secara nasional akan terganggu. Makanya sampean wajib menyuplai teman-teman ini. Kalau teman-teman ini sudah operasionalnya jalan terjamin, batu baranya terjamin, sampean baru boleh ekspor. Ngomel dong negara lain. Soalnya batu baranya Indonesia murah. Cuma nikel ini urusannya beda lagi. Nikel itu nggak boleh diekspor mentah. Karena kalau dia diekspor mentah, diolah mentah, ada residunya. Residunya nikel ini mengandung rare earth element, unsur langka mineral bumi. Dan itu yang jadi rebutan banyak negara-negara besar, terutama Cina. Makanya Cina selalu ingin membeli nikelnya mentahnya Indonesia. Terus kan nggak boleh. Akhirnya ada kerjasama Cina datang ke Indonesia. Indonesia itu kerjasama bangun smelter nikelnya di beberapa tempat. Cuman yang ngelola harus Cina, bukan Indonesia. Nah kalau misalnya yang ngelola Cina, misalnya itu yang ngelola saya nih ya, saya bisa dong nutup-nutupin, saya bisa dong ngasih informasi yang salah ke sampean, yang sampean punya nikel, dan saya bisa dong milih-milih apapun yang saya butuhkan di situ, terus saya bawa ke Cina. Bisa kan kalau yang ngelola ini saya. Mirip Freeport dong, Bu. Iyalah, mirip lah. Cuman ya beda komoditas, dan komoditas sekarang itu yang nggak terlalu penting sih. Emas itu sekarang bukan jadi komoditas yang menentukan kemakmuran suatu bangsa, tapi sekarang tuh litium sama nikel. Karena apa? Ya, karena kan kendaraannya listrik. Iya. Dan kendaraan listrik siapa yang beli Tesla? Pokoknya bukan saya sih. Ya itu. Saya nunggu kendaraan listrik murah. Saya nunggu kendaraan listrik murah gitu. Dan banyak lagi baterai-baterai lainnya. Baterainya Apple, baterainya HP-nya. Kalian kalau HP baterai laptop udah soak gitu kan langsung bingung kan ya. Langsung harus colok charger. Ya, jadi sekarang baterai itu nilainya sangat tinggi sekali. Jadi ya persoalan nikel ini memang sangat dalam, lebih dari yang bisa saya jelaskan. Tapi ya gitulah ya. Garis besarnya seperti itu, Bu ya. Garis besarnya seperti itu. Yap, ada pertanyaan lain? Mohon izin bertanya. Ya, Pak Tri Junaidi, kalau sampean belum tanyain rasanya nggak lengkap kuliah ini. Aduh, sorry. Kena unmute. Iya, nggak apa-apa Mas Rahman. Bukan lagi Pak Junaidi, tadi kena unmute. Ya Pak, ya Pak. Seru banget Bapak. Belum pulang lagi jam segini. Pegawai teladan itu, Bu. Kayak sih. Emangnya saya. Ya Pak Jun. Masih mute Pak Jun, masih mute. Tadi nggak sengaja saya mute. Langsung to the point, Mas. Ojo muter-muter sih. Bisa muter-muter sih. Enggak. Menjelaskan masalah dulu. Kalau nggak dijelaskan masalahnya kan nggak ada pertanyaan. Konflik jalur Gaza ini kan amat berkepanjangan ya. Yes. Ya, seru. Terus. Iya. Bagaimana pendapat Bu Reni tentang konflik jalur Gaza? Mengingat ini ada sesuatu yang paling besar dan hal yang besar di balik semua itu, sehingga menjadi fokus dari beberapa negara bahkan dunia. Mengingat juga jalur Gaza ini kan kalau diselesaikan menurut saya sih, kalau diselesaikan secara damai, sebenarnya bisa. Cuman kenapa sampai berkepanjangan? Mulai saya belum lahir sampai saat ini. Iya. Kayaknya sudah mulai 47 berkelanjutan sampai beberapa turunan. Apakah ini kita kan punya organisasi dunia, ada apa? PBB, NATO, WHO, kemudian apa ya? PBB, nah ini. PBB itu. Nah, Terus? Gaza ini kan
bagian kecil. Mm-mm. Masa sekelas PBB tidak bisa menyelesaikan? Nah ini, mohon saran dari Bu Reni. Terima kasih. Ya, terima Nambahin, kasih. Bu. Ya, kenapa Mas Edi? Biar industri persenjataan jalan terus, Bu. Apa? Hancur. Oh iya, iyalah, pasti itu penting Perdagangan. itu. Iya, kan Berarti kan urusannya beli dagang peluru ini. apa alutsistanya kan harus diperbarui, Bu. Oh, Memang ya, benar, ya, benar, ya, ya. benar. Itu salah Ini kan satu. bukan urusan dagang ini. Iya, itu Ini salah urusan satu. kemanusiaan ya. Itu ya kalau dilihat dari sisi kemanusiaan kita nggak melibatkan perdagangan senjata di situ gitu. Tapi kalau kita melihat selain yang kemanusiaan, maka kita melihat siapa yang paling diuntungkan jika konflik terjadi terus-menerus, ya kan? Tapi yang pertama itu adalah seluruh dunia internasional ini sepakat menyerahkan itu pada yang berkonflik. Makanya akhirnya yang berkonflik itu pertarungannya di PBB. Jadi di PBB antara Israel yang kemudian diserang dan dia selalu dalam rapat plenonya PBB membela diri dan kemudian mengatakan bahwa ini bukan ini persoalan murni politik domestik, bukan persoalan yang lebih luas yang dikampanyekan oleh pihak-pihak yang berkonflik yang anti Israel di sana. Karena ada kampanyenya kampanye politik. Di Palestina itu ada Hamas, ada Fatah. Baik Hamas dan Fatah ini punya ideologi yang berbeda bagaimana suatu negara dijalankan. Dan negara-negara Islam yang lainnya juga tidak semuanya sepakat dengan Hamas dan tidak sepakat dengan Fatah. Persoalannya di situ. Jadi baik Arab Saudi juga yang sangat kaya, Kuwait, Oman, dan lainnya itu tahu persis Hamas dan Fatah ini seperti apa. Dan kampanye yang sampai di kita, ini persoalan yang beda, apa sih, arena bermainnya itu beda. Arena bermainnya itu beda. Arena bermainnya itu yang diangkat adalah politik persaudaraan muslimnya. Karena yang diangkat adalah ini Palestina negara muslim gitu. Jika dia terluka seharusnya orang muslim yang lain juga terluka gitu. Nah, sense of solidarity ini yang mau dibangun oleh Palestina untuk membangkitkan simpati dari dunia internasional agar tidak melupakan Palestina. Ya, kalau misalnya itu berhasil dibangun, sebenarnya yang untung juga Hamas dan Fatah gitu kan. Tapi Hamas dan Fatah sendiri tidak sama-sama tidak mengklaim sense of solidarity ini. Dia ingin itu sesuatu yang lahir secara natural. Ada kelompok Palestina sendiri yang nggak setuju sama Hamas. Ada kelompok orang-orang Palestina sendiri juga yang nggak setuju sama Fatah. Jadi Palestina ini juga terbelah. Ini yang kemudian membuat kita sebagai negara Indonesia itu tidak mudah untuk mengambil sikap terhadap apabila ada penindasan Israel pada Palestina. Ini yang kemudian diangkat oleh Israel yang terjadi. Hati-hati sama kampanye ini. Which is, saya anggap ya juga benar ya pembelaannya Israel. Karena Israel itu juga orang-orang pintar semua. Nah, Palestina ini memperjuangkan perjuangannya dengan cara membandingkan bagaimana ada pilih kasih terhadap penindasan di Palestina, orang-orang Muslim di sana, dengan penindasan di negara lain. Bandingkan. Palestina sudah ditindas mulai 47 tahun yang lalu. Teritori mereka jelas-jelas diambil oleh Palestina secara paksa. Orang kapanpun, orang Palestina itu disuruh untuk meninggalkan rumahnya seketika pasukan Israel itu datang. Ini kan nggak manusiawi. Memang nggak manusiawi. Tapi ada perlakuan yang istimewa ketika Ukraina diserang sama Rusia gitu. Semua langsung kayak, halo, perhatikanlah Ukraina. Padahal kita juga mikir gitu. Palestina lebih menderita kali dari Ukraina. Ukraina baru cuma perang 3 bulan. Palestina berapa tahun? Nah, jadi kita sulit untuk membangun klaim apakah tanah itu ini adalah Palestina yang dijajah, apakah Israel melakukan penindasan. Kita sulit membangun klaim ke sana. Tapi kalau saya ditanya ini seharusnya solusinya bagaimana, kita akan sulit ngambil solusi karena organisasi kerjasama Islam tidak melakukan apa-apa. Indonesia dimasukkan ke OKI hanya karena mayoritasnya Muslim, tapi bukan karena Indonesia negara Muslim.
Nah ini yang membuat Indonesia tidak bisa bersuara di OKI. Indonesia juga hati-hati kan, tidak bisa bersuara banyak tentang Israel karena Israel ini banyak teman baiknya, itu negara-negara besar. Dan mereka adalah kelompok negara yang seenaknya saja gitu. Dan kalau saya mau boleh ngomong, ini Palestina haknya siapa? Ya haknya Palestina, karena orang-orang Palestina di sana itu sudah ada di Palestina sebelum 1400 tahun yang lalu. Sebelum Khalifah Islam menguasai Palestina. Atau Palestina sebagai bagian dari Khalifah Islam mulai dari Umayyah, Abbasiyah, apalagi sampai Utsmaniyah. Ya seharusnya yang paling layak memang orang Palestina. Cuma persoalannya saat ini itu Israel itu kuat. Karena apa? Dia itu riset alutsistanya itu sangat tinggi, sangat pesat. Kemudian orang-orang Israel sendiri itu memegang industri-industri yang cukup berpengaruh di negara-negara besar, sehingga mereka punya pelobi yang sangat kuat, misalnya di Senatnya Amerika Serikat, misalnya di Senatnya Inggris, di parlemennya Inggris. Mereka punya. Nah, Palestina kan tidak punya. Nah, ini yang membuat kemudian ini seharusnya memang haknya Palestina, tapi kemudian tidak bisa melakukan apa-apa karena Israel banyak sekutunya gitu, dan Israel adalah mitra kerjasama terutama perdagangan bagi negara-negara besar itu. Riset-risetnya kan yang paling maju memang di Israel. Memang orang Israel lebih pintar sih diberi pintaran. Jadi kalau saya melihat Palestina dan Israel memang sengaja konfliknya dibuat seperti itu. Yang pertama adalah memang menguntungkan negara-negara yang menjual senjata seperti Turki. Turki itu kan suppliernya Palestina, pemberontaknya Palestina. Kemudian Rusia itu suppliernya, terus kemudian Oman itu supplier donasinya, Arab Saudi itu juga donaturnya perangnya Palestina. Cuman mereka nggak pernah benar-benar mengatakan kalau saya donaturnya, karena itu kan jadi masalah besar. Tapi donatur paling besar itu Oman, Kuwait, Arab Saudi nggak terlalu. Habis itu Turki itu di persenjataan. Jadi itu sih. Cuma yang dilakukan di Indonesia memang belum banyak. Indonesia cuma mengecam. Hanya sampai seperti itu, sampai di kebijakan saja, tapi tidak ada action, tidak ada behaviorisme, tidak ada behaviornya. Gitu. Jadi menurut saya memang ini memang sengaja, dan konflik itu hanya akan berakhir pada periode kalau kita bahas ensiklopedia hari kiamat, itu baru akan berakhir di situ. Tapi sampai sekarang memang saya sangat berkeyakinan konflik ini nggak akan selesai. Karena kalau selesai nggak ada lagi yang diperjuangkan. Istilahnya ada Ustadz Abdul Somad kan ditanyain dengan pertanyaan yang sama. Kenapa harus ada konflik Palestina dan Israel? Jawabannya Ustadz Abdul Somad itu sangat simpel. Katanya apa? Itu adalah tempat kita mengetahui orang-orang Muslim yang benar-benar care dan yang pura-pura Muslim saja gitu. Dari situ sini soal jihad lah katanya Ustadz Abdul Somad, karena itu perjuangan terakhir, karena nggak ada lagi tempat jihad yang lain selain di Palestina sama di Israel katanya itu sih. Kalau saya jawab itu konflik everlasting, nggak akan selesai gitu. Mungkin itu saja jawaban saya untuk Pak Jun ya. Kita sudah maghrib, jadi kita tutup dulu. Terima kasih buat yang sudah gabung. Saya sudah screenshot teman-teman yang sudah gabung. Seperti biasa, kultur di mata kuliah saya seperti itu. Nanti akan saya sesuaikan dulu supaya sebelum saya beritahu ya. Jadi ada persiapan lah ya. Saya sesuaikan, nggak akan sama seperti kelas A maupun kelas B sore yang sudah menikmati kuliah saya dari awal sampai akhir. Yang ini akan agak sedikit berbeda karena kuliahnya transparan. Mungkin itu saja. Terima kasih buat yang sudah gabung. Yang belum pulang silahkan pulang. Hati-hati di jalan, jangan ngebut. Yang sudah pulang, mari kita sholat maghrib bersama-sama, terus makan bersama keluarga. Demikian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.